Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Seman 1 Rawajitu Selatan bersama saya Fitria Yuliza. Kita akan melihat bagaimana proses pembagian lapor semester genap 2021-2022. Kemudian kita akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan, Ibu Nurjana SPD, dan juara umum kelas 10, juga juara umum kelas 11. Masalahnya sama. Makanya kata saya, tolonglah kerjasamanya, Ndra. Saya sudah membantu kamu juga seharusnya lebih bisa menghargai bantuan saya. Itu juga untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu. Terus kalau untuk keterlambatan, tolong diperbaiki lagi ya, Ndra. Kemudian selama dalam proses 1 tahun ini tentu banyak sekali hambatan, halangan ataupun rintangan yang kita hadapi. Itu harus diperhatikan karena dari sekian kriteria tersebut bisa menghambat atau bisa menjadi kendala bagi siswa yang tidak patuh. Juara 1 umum diraih 10 Mia 2 atas nama Cikalia Febriani. Juara 1 umum untuk kelas 11 tentu saja Mia 2. Siti Hayuningrat April. Jadi Yunita berhasil lolos di Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten dan berhak maju ya sebagai peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Oke, sahabat Rasela, kita sudah bersama dengan Kepala SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan, yaitu Ibu Nurjana SPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, ya Bu, di sini saya Fitria Yuliza ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan sudah dilaksanakannya pembagian rapot semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu, sudah berlangsung nih semester genap dari awal bulan Januari ya, Bu ya? Ya. Sampai dengan Juni. Nah, bagaimana menurut Ibu, apakah sudah sesuai harapan atau masih ada yang harus diperbaiki nih, Bu? Alhamdulillah, Bu, semester 2 ini sudah berlangsung, artinya proses pembelajaran di semester 2 sudah dijalankan oleh kita, artinya dari siswa dan guru. Kemudian selama dalam proses belajar mengajar di semester 2 ini, ya tentu siswa itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan kerja kerasnya. Artinya bagi siswa yang betul sungguh-sungguh di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya alhamdulillah mendapatkan nilai sesuai dengan keinginannya. Kemudian selain siswa yang sudah mencapai nilai yang diinginkan, ya tentunya ada beberapa siswa yang belum mendapatkan nilai yang sesuai diinginkan karena sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Begitu ya, Bu ya. Nah, kemudian kita sudah mengumumkan juara umum nih, Bu ya, di setiap tingkatannya. Nah, dari sekolah sendiri apakah ada apresiasi khusus untuk para juara umum, Bu? Ya, alhamdulillah pihak sekolah memang selalu memberikan apresiasi atau reward kepada siswa yang sudah mendapatkan nilai yang terbaik. Ini kita ambil dari perjenjang, artinya kelas 10 dan kelas 11. Dari nilai yang diakumulasi kita pilih, kita urutkan, ada yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian apresiasi dari sekolah untuk siswa yang dapat peringkat 1,
kita akan membebaskan uang sekolahnya selama 6 bulan. Kemudian untuk yang peringkat kedua kita membebaskan biaya sekolahnya selama 4 bulan dan yang ketiga sebanyak 2 bulan. Itu bentuk apresiasi dari sekolah. Ya, jadi bentuk apresiasi dari SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan yaitu membebaskan biaya administrasi kepada juara umumnya ya, yang tentunya dari hasil itu mereka bisa meringankan beban kedua orang tuanya gitu. Kemudian untuk program pemerintah nih Bu tentang kurikulum Merdeka sendiri, apakah dari sekolah kita sudah ada upaya untuk ke arah sana? Insya Allah untuk menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di tahun 2022-2023 ini kita sudah siap. Artinya untuk sementara ini kita memilih mandiri belajar dulu. Oke Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Harapan Ibu sebagai kepala sekolah untuk tahun ajaran 2022-2023 bisa dipaparkan mungkin? Ya. Harapan kita dari sekolah di dalam tahun ajaran 2022-2023 ini kan akan kita gunakan 2 kurikulum. Untuk kelas 10 kurikulum Merdeka Belajar, kemudian kelas 11 dan kelas 12 kita melanjutkan kurikulum 2013. Nah, tentulah dengan 2 kurikulum ini menuntut guru untuk betul-betul banyak belajar, banyak referensi untuk mempersiapkan mengajar nantinya gitu. Kemudian begitu juga dengan siswa, artinya bagaimana cara guru untuk membangkitkan semangat belajar siswa, memotivasi siswa, karena mungkin agak berbeda dari tahun yang sudah dan tahun sebelumnya gitu. Untuk yang akan datang ini di kelas 10 khususnya ya. Kemudian kita berupaya maksimal, artinya untuk mempersiapkan guru. Contohnya seperti hari ini ya, kita melaksanakan workshop implementasi kurikulum Merdeka agar guru sebelum masuk di tahun ajaran 2022-2023 itu paling tidak sudah ada persiapan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan untuk kali ini. Nah, seperti itu pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita perjuangkan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Nah, langsung saja kita akan interview para juara umum tetap di channel SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan. Nah, langsung saja kita lihat interview juara umum kelas 10 dan kelas 11. Boleh kita kenalan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Cika Lia Febriani, saya kelas 10 IPA 2. Oke. Ada Cika dari 10 MIA 2 yang menjadi juara 1 umum dari sekitar 120 siswa. Nah, Cika, untuk menjadi juara 1 umum pasti ada motivasi tersendiri. Nah, boleh bagi nggak sih ke teman-teman yang di rumah? Motivasi saya adalah cita-cita yang ingin saya capai, membuat saya semangat untuk mengejar cita-cita tersebut. Jadi saya lebih giat belajar dan juga semangat yang orang tua saya berikan membuat saya lebih lagi termotivasi untuk belajar. Nah, ternyata motivasinya adalah cita-cita dan juga orang tua gitu ya. Nah, sekarang untuk sampai pada untuk melengkapi ya motivasi itu tentu saja ada trik tersendiri yang dilakukan Cika dalam belajar. Nah, apa aja sih triknya? Biasanya saya bakalan membahas lagi materi yang sudah dibahas di sekolah ketika malam hari atau sebelum tidur. Lalu saya juga akan mencari modul-modul belajar di internet untuk menambah wawasan, dan saya juga sering mencari contoh-contoh soal untuk menjadi tolak ukur mengenai soal-soal yang akan keluar. Oke, jadi pengulangan ya yang dilakukan Cika setelah belajar di sekolah diulang kembali di malam harinya, dan
terus mencari referensi lain gitu ya dalam belajar. Jadi tidak cukup dari guru saja gitu ya. Kemudian ada nggak sih Cika dari semua mata pelajaran yang paling Cika suka itu pelajaran apa? Kemudian nih Cika, ada nggak sih target ke depannya, mungkin target beberapa tahun ke depan, beberapa semester, boleh sampai ke jenjang yang lebih lagi ya daripada SMA? Berbagi targetnya apa nih kira-kira? Target saya adalah terus menjadi juara umum untuk semester-semester selanjutnya dan membanggakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya juga ingin memasuki salah satu PTN terbaik di Indonesia untuk jenjang pendidikan saya berikutnya. Oke. Kira-kira PTN-nya apa nih? Boleh di-spill nggak sih? Universitas Pajajaran. Oke, ternyata Unpad. Ya, bener ya. Unpad. Kalau Bu Fitri sendiri lulusan lokal ya dari Universitas Lampung ya. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan, sekolah memberikan pembebasan uang semester kepada juara umum sebanyak 6 bulan ke depan gitu Cika ya. Kira-kira apa sih, ada yang ingin disampaikan kepada sekolah, guru ataupun orang tua, rasa terima kasih mungkin? Saya berterima kasih sekali kepada sekolah karena telah mengurangi beban orang tua saya untuk keringanan biaya administrasi tersebut. Lalu saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru yang telah mendidik saya, membimbing saya dengan sabar, dan mengarahkan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sekolahan ini. Serta saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya karena telah mensupport saya, memotivasi saya untuk terus semangat belajar. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, sekarang kita sudah bersama juara 1 umum dari kelas 11. Siapa dia? Boleh perkenalan dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ruci Hayuningrat Arum Puspita dari kelas 11 MIA 2. Untuk bisa menjadi sang juara bertahan gitu ya, bisa dibilang, apa sih motivasi yang ada, yang selalu Ruci ingat untuk tetap konsisten belajar? Motivasi saya yaitu never give up but start up. Terus berusaha, berjuang, dan pantang menyerah. Yang kedua yaitu dari support orang tua dan doa orang tua. Ruci, dalam belajar tentu saja Ruci punya trik yang bisa dibagikan ya, tips-tips untuk bisa terus cepat belajar, mungkin cepat tanggap atau cepat-cepat lainnya. Pertama, saya mencari waktu yang tepat dan tempat yang nyaman untuk saya belajar. Biasanya saya belajar pada pukul 9 malam dan pukul setengah 5 pagi. Saya belajar kurang lebih 20-30 menit. Jam 9 malam saya belajar pelajaran yang hari itu saya pelajari, dan paginya saya belajar untuk pelajaran yang selanjutnya akan saya pelajari di sekolah. Oke. Jadi ada 2 waktu Ruci belajar ya, malam hari untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajari, dan pagi hari itu untuk mempersiapkan pelajaran di hari itu gitu ya. Ruci, apa sih target ke depan yang paling Ruci inginkan nih, bisa mungkin ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Kalau setelah lulus SMA, saya akan melanjutkan ke Universitas Lampung atau Unila. Karena orang tua saya pernah bilang, dimanapun kamu setelah kamu lulus kuliah, usahakan kamu dapat berbagi ilmu dengan orang lain. Oke. Nah, jadi orang tua dari Ruci itu mendukung dimanapun, asalkan ilmu yang didapat dari sekian tahun kita menimba itu bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, yang terakhir nih Ruci, sekolah sudah memberikan pembebasan biaya administrasi sebanyak 6 bulan. Nah, bisa dibilang Ruci dari kelas 10 itu tidak membayar administrasi ya. Nah, berarti ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada sekolah ya, atau guru-guru, ataupun kepada orang tua Ruci?
terima kasih kepada SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan karena telah sangat meringankan beban orang tua saya, dan terima kasih karena telah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana yang baik kepada kami pelajar yang ada di sini dan membuat kami dalam mengikuti pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Dan untuk guru-guru semua, Bapak Ibu guru, terima kasih karena telah mendidik dan memberikan kami hadiah ilmu kepada kami sehingga kami dapat berperilaku dengan baik. Dan untuk orang tua, khususnya Mama, terima kasih sudah mendukung, mensupport, dan memotivasi saya, serta memberikan fasilitas kepada saya karena dengan hal tersebut saya bisa terus melanjutkan sekolah dan dapat insya Allah mencapai tujuan dan cita-cita saya ke depannya. Sudah, Ruci? Nah, seperti itu ya. Orang tua sudah melaksanakan kewajibannya memberikan fasilitas kepada kita, maka kewajiban kita adalah meringankan, ya, membantu meringankan beban kedua orang tua kita. Kemudian kalau bisa membanggakan, lalu mengharumkan nama keluarga gitu ya. Mari kita evaluasi diri lagi ya. Dari siswa maupun guru itu harus saling berbenah diri ya, supaya memajukan lagi SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan. Terima kasih Ruci sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Oke. Baik sahabat Rasela, sampai di sini video kali ini. Nah, untuk PPDB SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan, lihat info di deskripsi kita ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai bertemu di SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan. Ibu Fitri tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.